Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putra Lestari dengan nomor induk mahasiswa 21080150027. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi semester 7 dari kelas 7A, mata kuliah Psikologi Dakwah. Selamat siang kepada Bapak Ilham selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi komunikator. Dengan kata lain, komunikator ini merupakan pihak yang mengirimkan pesan kepada khalayak atau seseorang yang berinisiatif untuk menyampaikan pesan untuk mewujudkan motif komunikasinya. Sedangkan psikologi komunikator itu merupakan eksplorasi tentang bagaimana individu memproses, menginterpretasikan, dan juga merespon bagaimana pesan dalam berproses komunikasi. Nah, perlu digarisbawahi ketika komunikator berkomunikasi, maka bukan hanya tentang apa yang mereka sampaikan, namun juga menunjukkan keadaan dirinya. Dengan kata lain, komunikan itu bisa diartikan dengan menerima pesan, dan juga orator itu pembicara yang dapat dipercaya. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator, yaitu dimensi etos. Nah, dimensi etos ini terdiri atas kredibilitas, atraksi, dan juga kekuasaan. Nah, kredibilitas ini, inti dari kredibilitas ini sendiri itu persepsi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pandangan komunikan terhadap komunikatornya. Terus yang kedua ada atraksi atau attractiveness, yaitu daya tarik sang komunikator itu sendiri yang bersumber dari fisiknya. Terus ada kekuasaan, yaitu kemampuan yang menimbulkan kepatuhan atau kepatuhan yang timbul dari interaksi antara si komunikator dan juga si komunikan. Yang kedua ada dimensi patos. Nah, dimensi patos ini kekuatan yang dimiliki seorang tokoh dalam mengendalikan emosi khalayak. Kreator patos juga ditunjukkan oleh seseorang orator dengan menampilkan gaya dan bahasanya yang meningkatkan energi dengan semangat yang tinggi pada khalayak untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, yang terakhir ada dimensi logos, yaitu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang karena argumentasinya dalam berbicara kepada orang lain dan khalayak orang banyak. Itu dengan ditunjukkan seseorang narator bahwa uraiannya atau apa yang diucapkannya itu masuk akal, sehingga banyak orang yang mengikuti sarannya gitu. Selanjutnya ada psikologi pesan. Nah, pesan itu merupakan produk utama dari komunikasi yang berupa lambang-lambang yang menjelaskan ide dan gagasan, sikap, perasaan, praktik ataupun tindakan gitu. Ada 4 tindakan pelaku komunikasi. Yang pertama itu membentuk, lalu menyampaikan, menerima, dan juga mengolah pesan. Yang selanjutnya ada pesan linguistik. Nah, pesan linguistik atau pesan verbal merupakan pesan yang digunakan dalam komunikasi menggunakan bahasa sebagai media. Pesan verbal juga merupakan pesan yang diungkapkan melalui bahasa yang menggunakan kata-kata sebagai representasi realistis atau makna. Fungsi bahasa sebagai bentuk pesan verbal. Yang pertama ada penamaan atau labeling. Ya, hal ini itu merujuk pada usaha identifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat dirujuk dalam komunikasi. Yang kedua ada interaksi. Hal ini menekan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati, pengertian, kemarahan, dan juga kebingungan. Serta yang terakhir ada transmisi. Melalui bahasa, informasi dapat disampaikan kepada orang lain. Keistimewaannya, pesan yang disampaikan meskipun lintas waktu. Selanjutnya ada pesan dakwah. Komunikasi dakwah sama dengan pesan keagamaan dalam berbagai tantangan komunikasi atau model komunikasi, agar orang lain yang menjadi sasaran dakwah dapat terpanggil akan pentingnya ajaran Islam dan juga ajaran lain dalam kepercayaan lain. Selanjutnya ada pesan nonverbal. Pesan nonverbal atau yang disebut juga dengan komunikasi nonverbal itu merupakan komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Istilah nonverbal juga biasanya digunakan untuk melukiskan sebuah peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan juga tertulis. Secara teoristis, komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal dapat dipisahkan. Namun kenyataannya kedua jenis komunikasi ini saling menjalin, saling melengkapi, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Fungsi-fungsi nonverbal ada repetisi, itu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Terus juga ada substitusi, menggantikan lambang-lambang yang verbal. Yang selanjutnya ada komplement, melengkapi atau memperkaya makna pesan nonverbal. Dan yang terakhir ada aksentuasi, menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Klasifikasi pesan nonverbal, yang pertama ada kinetik, yang kedua ada paralinguistik, yang ketiga ada proksemik, yang keempat ada olfaksi, dan yang kelima ada sensitivitas kulit, dan yang terakhir ada artifaktual atau pesan pakaian dan juga kosmetik. Nah, yang selanjutnya ada imbauan pesan. Bila pesan-pesan kita dimaksudkan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain, maka kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku komunikate. Dengan kata lain, kita secara psikologis mengimbau halayak untuk menerima dan melaksanakan gagasan kita. Dan yang terakhir ada jenis-jenis imbauan pesan. Yang pertama imbauan emosional, yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan atau bahasa yang menyentuh emosi komunikate. Yang kedua ada imbauan takut, yaitu menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Yang ketiga ada imbauan motivasional, yaitu menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikate sesuatu yang mereka perlukan atau apa yang mereka inginkan. Dan yang terakhir ada imbauan ganjaran, yaitu menggunakan imbauan motif atau motif appeals yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai psikologi komunikator dan juga psikologi pesan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.